بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid UGM Jogja, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita yang seperti kita niatkan, bahwa kita keluar untuk menuntut ilmu. Karena memang janji Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Kita butuh kemuliaan dengan ilmu. Ilmu inilah yang membuat manusia mulia. Ilmu inilah yang membuat manusia ini mengetahui hidup yang singkat di atas dunia ini tentu penuh dengan ujian. Dan memang hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Artinya kita betul-betul memang tahu bahwa sesungguhnya apa yang Allah ujikan di atas dunia ini melambangkan cinta Allah kalau ilmu dikedepankan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah ini kalau suka dengan satu kaum, Allah akan uji. Artinya Allah betul-betul menguji manusia. Dan ujian ini akan membuat manusia makin berilmu. Artinya bahwa Allah uji manusia untuk mendatangkan kemuliaan. Orang makin mengerti bahwa hidup ini masya Allah. Bukan masya Allah, lakin masya Allah. Sekehendak Allah. Kalau hidup ini sekehendak Allah, berarti kan kita perlu tahu misi Allah menciptakan kita. Ayat dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini misi Allah yang possible, bukan impossible. Jadi misi yang mungkin. Banyak orang terkecoh dengan fitnah dunia. Dirinya tercipta untuk beribadah, tapi yang terjadi
banyak orang yang hidup di atas dunia ini enggan untuk beribadah. Entah penyebabnya macam-macam. Yang pertama mungkin kejahilan, karena dia nggak tahu fungsi hidupnya untuk ibadah. Tapi yang kedua juga mungkin karena cibiran. Ketika dia merasa asing hidup di atas dunia, maka terkadang keasingan dia membuat dia enggan untuk beribadah. Walaupun Nabi sudah sabdakan, bada'al Islam gharib, fasayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Bahwa yang namanya Islam ini dulu asing, kata Rasul. Dimulai dengan keterasingan. Nabi bicara agama, yang ngikutin beliau cuma satu orang, itu pun perempuan. Siapa namanya? Khadijah. Wanita pilihan Rasul yang beliau nikahi usianya lebih tua dari beliau 15 tahun dalam sejarah. Ini kalau kejadiannya 2018 jadi obrolan yang enggak dah. Rasul, orang tampan, sebaik-baik ciptaan yang Allah pernah ciptakan, Nabi dan Rasul, Masya Allah, nikah sama janda lebih tua. Ya, kalau orang-orang yang liberal ini kan otak kan bebas ngomong. Kayak nggak ada yang lain, begitu katanya. Emang orang macam-macam bro. Dia nggak tahu ini manusia punya misi. Dalam masa depan yang dia rajut dengan jenjang pernikahannya, dia punya misi. Dia tahu. Dan memang kalau dikaitkan dengan yang sekarang ini, bahwa Nabi itu membawa bendera Islam sendiri. Menikah dengan wanita yang bernama Khadijah, perempuan mulia yang beliau nikahi. Tujuannya apa? Untuk menjadi pendamping hidupnya. Keterasingannya tidak menyendiri, dia berdua. Berkembang dengan waktu, masuknya Abu Bakar, masuknya sahabat-sahabat yang lain. Berawal Islam itu gharib, asing. Badal Islam gharib fasayaudu kama bada'a, dan nanti pun akan kembali asing, kata Rasul. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang merasa asing. Kok asing beruntung Ustaz? Ya Rasul yang ngomong. Kenapa asing dikatakan beruntung? Karena keterasingan yang benar. Di sisi Allah itu tidak bicara kuantitas, kita bicara kualitas. Ini kan zaman pencitraan bro, betul? Di mana orang ini dikatakan benar, itu karena banyak followersnya di sosmed. No, dia begini, Dad. Sekian juta, Dad. Orang terkecoh kayak pemilu zaman dulu, terkecoh sama quick count. Sampai yang ngitung pemilihan bilang, udah dia gak bakal menang, udah kalah kita, begitu. Pas dihitung menang. Ini sosmed, hati-hati nih. Makanya jangan suka gampang mempercayai belajar dengan sosial media. Emang musuh-musuh Islam ini menggiring manusia ini untuk ke teknologi. Ya bagus, iptek itu bagus, dalam Islam dipandang positif. Tapi bukan di manage kita dengan produk mereka. Hati-hati terkecoh kita. Iya, ada manusia mulia yang nggak perlu sosmed, nggak main internet, nggak main Facebook, Instagram boro-boro, megang handphone kagak pernah, followersnya miliaran. No, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia kok banyak pengikutnya, Ustaz? Karena yang dia bawa agama yang ilmiah. Agama yang sumbernya langsung dari Allah. Yang Allah rekomendasikan beliau dengan kemuliaan. Dijadikan dulu sebagai nabi, kemudian sebagai rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Turun surat Al-Alaq ini melambangkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama mulia untuknya, sidik, tablik, amanah, fatonah. Biasan agama terasa. Bergulirnya waktu, turun ayat Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, dan seterusnya. Jadi Rasul. Proses
Beliau merasakan kemuliaan tersebut, iya. Tapi karena memang sumbernya dari Allah, maka tidak ada yang membahayakan. Karena Allah yang punya misi. Sampai ke Rasul, Allah tegas mengatakan, ya Muhammad, inna dina indallahil Islam. Ya Muhammad, wa ma yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Termaktub dalam Quran mematenkan Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutup dah Quran kalamullah, wahyu Allah ini dengan ayat surat Al-Maidah ayat 3 itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ini bahasa langit, bahasanya Allah. Dan tugas kita tinggal beriman. Kalau ada wahyu, beriman. Jangan diotak-atik. Apalagi ditaktilkan, dihilangkan maknanya. Jangan. Untung kita enggak sejaman sama Imam Malik. Kalau sejaman, habis orang dijewerin. Loh kok dijewer? Iya, lawang Imam Malik mengatakan kalau sudah bicara wahyu, al-imanu bihi wajib. Kalau anda sudah pastikan itu ayat, beriman dengan ayat, hukumnya wajib. Wa su'al anhu bid'ah. Untuk permasalahan yang gaib, bertanya tentang caranya, bid'ah kata Imam Malik. Ini perusakan akidah ini sedang memasyarakat di negeri kita. Sehingga terkadang goncang muslim-muslim sekarang ini. Akidah yang dihantam. Berawal dari furu'iyah bermusuhan, akidah yang ditonjolkan. Jelas Allah yang bilang kok, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Yang bilang Allah di arsy siapa? Allah. Kok kalau orang yakin dengan firman ini dibilang mujassimah? Kelompok mujassimah no. Wahabi. Oh. Karena yang benar itu Tuhan di mana-mana. Innalillah. Mau pakai dalil, mau pakai logika. Kalau pakai logika Tuhan di mana-mana, mulai besok berdoa tangannya jangan diem. Kadang sono, kadang kemari. Kayak lagu ini tangan betul-betul. Lagu apa? Tanya aja di YouTube juga ada lagu keluar ntar gitu ya. Dari zaman dulu, dari zaman sebelum diutus Nabi Muhammad, seluruh umat tahu mengangkat tangan berdoa itu ke langit. Kenapa? Karena Allah di langit. Bukan sok tahu nih manusia, karena ada kabar seperti itu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj pun ke Sidratul Muntaha bertemu siapa? Allah. Allah di mana? Di langit. Nabi Musa berdialog sama Allah. Allah mengatakan, ya Musa, lau anna samawati sab' wa amirahunna ghairi. Hei Musa, kalau 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Allah yang bilang 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Dan 7 lapis bumi dan isinya. Allah nggak bilang kecuali aku. Kenapa? Karena Allah nggak di bumi. Allah dibilang sesat katanya. Masya Allah. Banyak pengikutnya. Waduh. Tapi asik tat. Ya. Saya cuma nyampein doang dah. Ya. Sisanya urusan ente pada. Ini berbahaya sekali. Ayo dong kuatkan akidah. Kita pengen jadi orang yang asing tapi betul. Karena kabar Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntung orang yang asing. Orang yang asing ini bukan berteman sama bule dikuning-kuningin jadi asing-asingan, bukan. Tapi orang yang asing ini memang merasa menyendiri. Ketika melihat kebenaran ini minoritas. Ini kan lagi pencitraan di negeri kita ini kan, terkesan ini kan ikhwan-ikhwan sunnah, masyarakat yang belajar sunnah kayak minoritas. Demi Allah, kami dengan teman-teman dari Muslim Baker Indonesia ini keliling. Target kita dari 0 km Banda Aceh sampai Merauke 0 km. Pengen ketemu sama anak bangsa ini, Muslim-Muslim Indonesia.
Demi Allah, di Aceh ini sebanyak ini kajian. Di Medan, di Riau, Pekanbarunya, di Bukit Tinggi, Padangnya, Lampung. Sekarang Jawa kita jalan nih. Dari mulai Jakarta sampai Bali besok. Begini. Semalam di Purwokerto, Masya Allah. Entah berapa ribu, saya ogah ngitung aja itu. Ini Masya Allah. Demi Allah. Dan bisa dilihat ini kita live langsung nih ala TV channel. Disaksikan 18 negara langsung. Ini lihat coba mereka mengikuti kajian ini. Gaung sunnah sudah mendunia. Cuma memang permasalahannya kita bukan orang yang suka masang iklan. Makanya kajian sunnah sama iklan rokok kalah gede. Betul. Saya bingung Ted. Itu pabrik jujur ngerokok membunuhmu masih laku aja pakai iklan. Kita nggak pernah pakai iklan, masalahnya itu. Ya memang sih nggak membutuhkan iklan karena memang bukan agama yang butuh Anda yang butuh agama. Agak sedikit idealis ya. Di mana-mana murid nyari guru, bukan guru nyari murid. Etika pendidikan kan begitu, bukan bangun gedung manggil murid, ada murid bangun gedung, yang betul itu. Ini kayak dagang, gedung dulu dibangun, yang mau begitu katanya. Ini kan sudah salah kaprah. Akhirnya agama ini butuh orang, bukan orang butuh agama. Makanya nasihat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan suksesnya sebuah dakwah itu bukan ustadznya yang terkenal, sampainya ajaran kepada masyarakat, itu yang paling penting. Andai orang tidak mengenal diriku, itu lebih baik. Dan antum tahu kan cerita Rasul? Ada orang Arab Baduy datang ke majelis Rasul, berteriak sambil berkata, "Waina Muhammad, waina Muhammad." Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Majelis Rasul nanya di mana Muhammad. Maksudnya apa nih? Saru, mana nabi, mana umat. Sekarang RT aja kelihatan yang kopiahnya merah RT no. Yang pakai jas dalamnya kemeja RW tuh mau naik lurah gitu. Bisa kelihatan karakternya. Tapi kalau Rasul tidak. Hijrah ke Madinah, orang Madinah menyambut Nabi bingung, mana Abu Bakar, mana Rasul. Abu Bakar bikin inisiatif, dipentangkan sorbannya di atas kepala Rasul. Orang baru tahu, no yang di payungin Rasul tuh. Merendahnya Rasul. Bahkan teknik beliau dalam berdakwah mengatakan, "Lau kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Dulu Rasul pernah bilang dulu, kalau boleh aku memilih kekasih, ku pilih Abu Bakar sebagai kekasih. Walakin, tetapi sahibukum hadha khalilullah. Tetapi sahib artinya apa? Teman. Tetapi teman kalian ini kekasih Allah. Nabi copot gelar kenabian dan kerasulannya di hadapan sahabat-sahabat lain umatnya, sambil mengatakan, tetapi sahabat kalian ini. Kita kalau disuruh sambutan, kalau gelar kita kurang satu ngambeknya 2 minggu. Apalagi gelar yang terakhir pakai hak titik, waduh masalah itu. Silakan Pak Budi untuk sambutan, dia diem aja. Pak silakan, dia diem aja. Pak Budi, saya baru haji Budi ngapa? Begitu katanya. Ya nggak usah gitu-gitu amat, keles ya. Perasaan sahabat Nabi Abu Bakar tiap tahun haji, nggak ada yang mengatakan. Dan Umar pun mendatangi Khalifah Haji Abu Bakar, nggak begitu. Karena emang nggak perlu begitu. Ya, lihat teknik Rasulullah. Dia asing, tapi dia yakin keasingan ini Allah yang ajarkan. Dan para sahabat pun perang pun seakan-akan asing, jumlahnya lebih sedikit. Maka Allah abadikan dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Lihatlah, kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah.
Karena kalau sudah bicara izin Allah, penyakit selebar badan sembuh sama tablet yang seujung kuku. Lihat, yang namanya obat lebih sedikit ketimbang penyakitnya. Jumlah manusia pun sama. Kebenaran itu terasa sedikit, asing betul. Karena kita bicara kualitas bukan kuantitas. Sekarang orang merasa asing dikatakan tuba, beruntung. Kenapa mesti beruntung? Tentu ada yang menguntungkan dia, apa? Agama yang Allah perintahkan untuk ditaati. Sampai dia menjadi kekasih Allah. Kalau dia sudah jadi kekasih Allah, kata Allah apa? Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Orang yang menyakiti kekasihku, wali-waliku, berarti perang melawan aku, kata Allah. Jadi enggak ada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dengan dunia. Mereka tidak pernah sedih. Karena mereka tahu hidup ini sebentar. Kalau enggak entar ya besok. Kalau enggak besok ya udah paling pekan depan. Kalau enggak pekan depan ya bulan, paling setahun. Paling juga 3 kali pemilu lagi. Ada ibu-ibu pegel sama lakinya. Saya pegel banget Zat sama laki saya. Kenapa ibu cerita sama saya? Kan laki ibu, saya bilang begitu. Saya ke siapa lagi cerita sama mertua ngomong, saya bilang. Karena anaknya mertua dia. Aduh, tahu dasar saya bingung Zat. Gimana cara saya nih? Sini nikah udah 20 tahun Zat. Coba bayangin Zat. Saya bilang ogah bayangin lagi. Sudah pusing suruh bayangin rumah tangga orang. Saya bilang, ibu cerita aja bu. Ya Allah Zat, 20 tahun saya nikah Zat. Terus kenapa bu? Saya diuji sama dia Zat. Masya Allah. Tiap hari, tiap malam Zat, saya istighfar Zat. Bagus saya bilang. Ibu kalau nggak sama dia belum tentu istighfar bu. Aduh, tahu dah saat ujian saya sama dia saya nggak kuat. Saya bilang ibu kuat, insya Allah ibu kuat. Allah nggak mungkin zalim. Enggak Ustaz, kuat. Udah Bismillah. Aduh nggak kuat Ustaz, ibu gemuk kuat. Saya bilang begitu. Kalau ibu nggak kuat kurus. Udah Bismillah ya bu. Bismillah udah sabarin aja. Ya Allah Ustaz, bingung saya Ustaz. Nggak usah bingung, paling berapa tahun lagi. Saya bilang begitu sama dia. Ingat, Allah tahu kita mampu menjalaninya. Cuma yang jadi permasalahan kita ini bersuuzon sama Allah. Makanya orang dikatakan beruntung dengan keasingannya. Kenapa? Karena dia tahu Allah tidak mungkin meninggalkannya. Karena memang Allah tahu betul-betul memang manusia ini butuh Allah. Ima dia bersabar diuji dalam keterasingannya. Allah janji innallaha ma'as sabirin. Atau memang dia orang yang gemar beribadah karena ujian tersebut. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Kamu menjadi orang yang mengerti sehingga hidupmu enggak asal-asalan. Ini kan ada istilah dalam bahasa Arab namanya faudhiyah. Faudhiyah itu artinya asal-asalan. Biasanya orang kalau sudah asing malah mengasingkan diri karena hidupnya asal-asalan. Padahal kalau boleh dia jujur, Islam ini agama yang ilmiah. Apa yang Islam nggak ajarin, semua diajarin. Sampai sahabat ditanya sama orang Parsi, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Bukankah kalian umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ini Islam semua diajarin. Saya lagi heran, ada orang murtad aneh. Ustadz lagi katanya murtad. Itu Ustadz betul-betul. Apa yang membuat dia membanggakan agama lain? Agama lain yang harusnya ngiri dengan Islam. Kenapa? Semua diajarkan. Apa yang Islam nggak ajarkan? Masuk WC kaki kiri sambil doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dalam WC nggak boleh menyebut nama Allah dan mengucap kata-kata Quran. Nggak boleh belakangin kiblat, nggak boleh menghadap kiblat. Keluar WC tak kanan dulu, kaki kanan. Baca apa? Gufronaka. Agama lain ada yang ngajarin nggak? Tidak boleh tempat buang hajat dekat tempat orang berteduh. Islam ajarin.
Bagaimana menentukan kiblat ketika membangun rumah? Lihat. Sampai bangun perumahan dalam Islam, Islam ajarkan. Apa kata Rasul? Al-jar gobladar. Lihat dulu tetangga, baru bicara beli rumahnya. Masya Allah. Apa yang Islam gak ajarkan? Semua diajarkan sudah. Cuma karena kita gak paham. Makanya modal Islam, walaupun asing jalan terus. Cuma Islam yang mana? Yang Allah bilang, inna dina indallahil Islam. Enggak pakai Nusantara. Ya kayaknya udah makin kurang dari 3 menit, sekarang semenit gitu ya. Ya mudah-mudahan kita lanjutkan pada Isya nanti insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa amma ba'du. Jamaah sidang majelis tabligh akhbar Masjid UGM yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Kita lanjutkan bahasan kita. Materi di awal tadi memberikan bayangan bahwa Islam ini betul-betul merupakan solusi. Karena Nabi yang mengatakan ad-dinu yusrun. Agama itu adalah solusi, kemudahan. Agama itu rumus. Maka kalau orang hidup sendiri pegang rumus aman. Tapi kalau seandainya hidup rame-rame nggak ada rumus, kredit. Nah, di Indonesia ini kan kredit masalah, Ustaz. Iya, tumpang tindih, betul. Kalau dikritisi ternyata memang betul sekali. Betapa negeri ini seperti pasar bebas. Orang boleh menawarkan produk agama semaunya saja. Islam bukan produk. Karena Islam dari Allah, bukan produk manusia. Sehingga kalau nanti mudah orang mengatasnamakan Islam, menawarkan sebuah produk, sebenarnya sih organisasi yang dia tawarkan. Ya, organisasi yang ada ADART-nya, gitulah. Makanya sengaja saya sama teman-teman ini, mungkin karena dunia kami ini cenderung kepada para bikers gitu ya. Saya melihat ini dunia motor ini jadi sebuah komunitas yang gak bisa kita cegah. Karena memang girohnya tinggi banget. Orang gak usah punya motor, pakai kaos merek motornya aja seneng udah. Apalagi punya motornya gitu ya. Gak boleh ngeliat motor gedean dikit, selfie, cetrat gitu ya. Mumpung yang punya belum ada gitu ya. Ini kayaknya kalau gak kita bikinkan wadah. Jangan dianggap ini organisasi, ini klub motor, bukan. Kayaknya perlu ada wasilah untuk berdialog agama lah. Karena saya khawatir sekali ini perusakan generasi di negeri kita ini dari semua sudut. Khawatir sekali. Akhirnya dimobilisir untuk sebuah hal, kepentingan pribadi manusia. Jangan. Kita pengen bicara agama. Kita pengen minta sama Allah. Karena semua yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Dan semua yang di sisi Allah tidak mungkin didapatkan kecuali mentaati Allah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Ajmilu fit talab. Ajmilu fit talab. Perbagus cara meminta. Kapan meminta dikatakan bagus, benar? Ketika mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebuah standar rukun dalam agama. Ya ini melakukan semua yang Nabi yang Allah perintahkan dan mencontoh yang Nabi contohkan. Agama ini ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ada rumus gak Ustaz supaya kita ini enggak merasa terasing di dunia yang memang mengasingkan kebenaran? Ya ada. Kata ulama ada 4 metode yang kalau kita pelajari keempat ini
akan membuat kita ini hidup disiplin, tidak asal-asalan. Karena orang merasa asing ya ketika keterasingan ini tanpa solusi karena hidupnya asal-asalan. Contoh yang paling gampang saja. Orang perempuan pakai kerudung. Kalau sekarang mah di kampus udah rata. Dulu zaman kita masih mudaan dikit mah kita ngeliat orang yang kerudungnya syar'i di kampus jarang. Kerudung makin pendek makin gaul. Mulai ada yang pakai kerudung tapi macem-macem dah modelnya. Ada model kerudung model ngimbu nangka. Cuma bebet pala doang begitu. Ada yang model gantung diri. Ada yang udah bagus nutup dada, pundaknya robek. Macam-macam. Ada yang syar'i, pajangannya bererot. Bodoh, itu kerudung dia pakai bros kembang. Masih nggak ditengok dipakein tangkai sama daun. Masih juga nggak ada dipakein pot sama dia. Bikin rame, ada yang begitu. Ketika orang pakai yang syar'i, aduh, itu orang kumel amat, kerudung nggak menarik. Sehingga kalau dia nggak ilmiah, dia akan merasa terasing. Padahal yang dia pakai di Quran, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kerudung buat perempuan menutup bagian juyub, bagian dada. Lah kalau orang komplain tinggal buka Quran, ya udahlah, saya cuma ngikutin yang di Quran aja. Berarti Quran turun 14 abad yang lalu. Sejak 14 abad yang lalu kerudung begini. Tapi nggak gaul. No yang gaul lihat no keren. Kerudungnya tuh ampe nutup pala rapat. Masuk ke dalam kerah. Kerah kemeja yang ketat. Kerudung hitam, kemeja hitam ketat, masuk ke celana hitam yang ketat. Pakai gesper ke kampus. Taruhin pelampung 2, cari terumbu karang. Kalau begitu. Itu penyelam namanya. Karena syariat nggak begitu. Ini kerudung menolak pandangan bukan memancing pandangan. Nabi bilang, nisaun kasiyat ariyat mumilat mailat. Perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Iya, kalau kita ilmiah dikasak kusukin orang dari zaman dulu Nabi sudah sampaikan ayatnya. Idza marru bihim yataghammasun. Memang orang-orang munafik begitu. Kalau orang megang syariat dikasak kusukin, apalagi minoritas. Dikasak kusukin biasa. Nabi aja dibilang gelo. Nabi aja dibilang penyair gila. Nabi. Nah, apalagi kita, betul. Dulu ada orang begaul. Gaul abis dah. Nongkrong mulu kerjaannya. Orang gaul tuh ciri khasnya nongkrong katanya. Masya Allah. Satu waktu berpencarlah mereka. Sehingga sekian tahun ketemu lagi. Ini temen yang satu udah ngaji. Rapi syar'i, pakai baju rapi, celana juga enggak isbal, pakai jenggot. Ketemu temen yang dulu, temen heran, lu ngapain? Begitu kata. Kenapa emang? Ya Allah, kok jadi begini? Begitu kata. Itu akar gigi katanya, Masya Allah. Orang dibikin asing. Padahal ini orang betul. Nabi yang nyuruh kalau dia ilmiah kan, Islam ini kan ilmiah. Makanya kenapa gampang kampus-kampus menerima Islam, kenapa? Karena pendidikan yang tinggi gampang menerima Islam. Karena Islam ilmiah. Tak terasa dia punya 4 konsekuensi dalam hidupnya. Ketika dia mengatakan wa anna Muhammadur Rasulullah, 4 konsekuensinya dipegang. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Taat dengan perintah Nabi dipegang. Menjauhkan larangan Nabi diingat. Mempercayai semua yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib dipahami.
Dan yang keempat, tidak beribadah kecuali ada contoh syariat beliau. Ini 4 dipegang. Makin ilmiah, makin. Kalau Nabi yang ngomong, itu gelas isinya susu, ada laler di situ, celupin semua. Itu kalau yang nggak paham, waduh, ya masuk dah, begitu katanya. Bergulirnya waktu baru ilmiah. Iya, ternyata penyakit di sayap kiri, obatnya sayap kanan. Kalau orang yang sudah paham Rasul, Masya Allah, ini ilmiah. Kenapa Nabi mengatakan la yasrabbanna ahadukum qaiman? Jangan kalian minum sambil diri. Tanya sama dokter dah. Kali kalau Ustadz kurang jago jelasin masalah kesehatan, dokter yang bilang bandingkan minum duduk sama diri. Masya Allah. Nabi perintahkan cuci tangan kalau bangun tidur. Alasannya apa? Anta la tadri aina batat yadak. Kamu nggak pernah tahu tangan kamu semalam stay up di mana. Itulah. Kotor. Lihat bahasa Nabi itu. Orang iya ya. Laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu wassalah. Kalau tidak memberatkan umatku, lembut bahasa Rasul. Kan ku perintahkan bersiwak setiap mau wudu dan sholat. Wudu berapa kali? Sholat berapa kali? Minimal 10 kali urusan sikat gigi. Orang Islam nyengir bening. Nggak bau. Ini orang Islam kalau sholat, apalagi subuh, bodoh. Walau dolin, amin. Numpang lewat gas bopal. Aneh ya. Nanti kan orang memandang buruknya Islam. Ini Indonesia bro, pencitraan gampang sekali loh. Dikit-dikit Islam, dikit-dikit Islam. Ini belum ada yang punya Islam ngambek Allah. Kalau Allah sudah ngambek, bukan Allah yang turun langsung, makhluknya yang turun. Nggak tahu tsunami ngacak-ngacak Aceh, Padalarang, Pangandaran, pindah gempa di Lombok. Lombok belum beres nggalang dana, pindah ke Palu. Lama-lama semua tempat, iya. Loh kok bisa begini Ustaz? Yuk bantu Lombok, yuk bantu Palu. Itu saudara kita semua. Jangan nunggu pemerintah nyuruh dah, bakal lelet urusan udah. Ya, kita gerakin dana bantu. Cuma bukan sekedar membantu, introspeksi diri. Ini kok badai nggak pernah berlalu, ujian kok tak kunjung selesai. Ada apa ini? Allah marah. Di negeri Indonesia yang betul-betul bertauhid, karena dasar negerinya kan Pancasila, ketuhanan yang maha tauhid bukan? Tauhid bukan? Indonesia bertauhid, harusnya seperti itu. Sejak dicetuskan ketuhanan yang maha esa, sejak itu haram syirik ada di Indonesia, harusnya. Cuma yang terjadi tidak. Kesirikan dipancing sejak zaman Nabi Nuh. Banyak orang-orang soleh dibikin patungnya, betul. Sekarang dibikin juga patungnya sama, mirip. Sejak zaman Nabi Muhammad, orang gak boleh takarub sama kuburan. Orang sekarang juga sama, disuruh jangan malah ngambek. Nabi yang mengatakan, ayat disampaikan, jangan kau sembah ini kuburan. Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah makam kuburan ini. Kami cuma takarub. Emang itu dari dulu yang dilarang. Wahabi. Untung saya berasa dibegitukan karena saya laki-laki Wahabi. Kalau perempuan wah umi, betul. Heran saya mah bener-bener ngomong ilmiah Wahabi. Dengerin ya, Islam bukan Nahdlatul Ulama, Islam bukan Muhammadiyah, Islam bukan Persis, Islam bukan Wahabi, Islamnya Islam. Nanti kalau kita terima Islam pakai embel-embel, akhirnya Islam yang paling baru keluar, oke.
Zandara. Yang aja nih nggak usah pakai mic. Nggak bisa. Suruh cari nabi baru kalau begitu ya. Hati-hati nih, kita mesti paham 4 yang mesti diperhatikan. Yang pertama, ya ini disiplin dalam menuntut ilmu. Disiplin baik itu tahapan maupun tidak talbis. Disiplinkan menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Mengerti al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu ini cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Jadi kalau kita mau nuntut ilmu, nih mumpung ngomong di kampus nih, ya kita bersyukur tinggal di zaman yang anak-anak kampus nih, masya Allah, kajian sunnah itu betul-betul diterima. Dulu banyak anak kampus nuntut ilmu cuman nggak demen sholat, dulu banyak. Waduh, ini orang belajar cuma nggak demen sholat. Perempuan nuntut ilmu auratnya kebuka, masya Allah. Emang ilmu punya siapa? Punya Allah. La yuhda lil asi. Ilmu nggak datang ke orang yang bermaksiat. Makanya jangan heran kalau nuntut ilmunya salah, udah ngerti agama, profesor lagi, aneh otaknya. Ini cuma pegel sama ini aki-aki, benar saya pegel betul-betul saya benar. Ini orang tua satu nih, masya Allah. Semoga dikasih hidayah. Ya, amin. Ribuan yang hadir di UGM nih kita doain nih yang kira-kira begini nih biar dapat hidayah dari Allah dah. Emang berapa lama lagi sih umurnya, ya Allah, ya Allah. Pegel saya benar-benar. Diacak-acak. Orang kan awal buruk akhir bagus, nih awal bagus akhirnya buruk. Gimana coba? Herannya ada aja yang dukung, herannya tuh Indonesia tuh. Ya Allah, nabi palsu aja banyak yang ngikutin. Indonesia, nabi palsu paling banyak loh. Kalau yang paling baru mah kemarin Ahmad Musodek itu, betul. Pelatih bulu tangkis jadi nabi di Indonesia. Menyendiri di Gunung Bunder, pulang dari Bogor bawa wahyu. Orang di mana-mana pulang dari Bogor bawa tals, bawa wahyu. No Musodek no. Di kita nih masya Allah, galak perempuan jadi Jibril ada aja. Jadi kalau yang pakai Islam pakai embel-embel sudah gak heran dah. Perempuan ngaku Jibril di Indonesia ada. Jibril haid, masya Allah. Di Indonesia doang. Dulu di Bandung loh, di Ranca Ekek, ada orang ngaku nabi namanya Sayuti, masya Allah. Antara Cirebon sama Brebes dulu nabi palsunya siapa? Tugimin. Tugimin, nanti coba buka di googling. Nabi palsu dari zona Tugimin. Bagus nggak jadi nabi dia. Kalau nggak rusak syahadat kita, betul. Wah, anak Tugimin Rasulullah nggak rusak betul. Makanya yang kira-kira benci sama Islam Arab suruh ganti namanya, yang kira-kira nama Arab diganti aja jadi Tugimin, Ngadiman, Ngadalin atau apalah, silakan lah gitu loh. Heran ya, nabinya Arab nggak demen. Saya lagi bilang sama teman-teman, dari kemarin saya tiap bulan di Madinah itu tinggal di hotel Arab. Ya Allah, fasilitas air, padahal negara nggak ada air gampang. Ini sekarang di hotel dari kemarin di Purwokerto kita, kemudian kita nih di beberapa tempat lah hotel dikasih jatah botol 2, orangnya gede-gede. Lah kan habis air. Saya telepon, assalamualaikum Pak, bisa tambah air gak? Itu 1.15.000. Udah bayar, saya bilang. Di Arab asal mau air susah gratis, di sini air banyak bayar. Waduh, masya Allah. Bagus Ka'bah nggak di Indonesia, betul ya? Kalau nggak di pinggiran orang wah keliling, betul. Orang suka menghina Arab aja padahal tinggal di Arab. Masya Allah, yang benci sama Arab pada betah pulang-pulang pada masya. Udah. Kalau Allah pilih negeri tersebut mulia, sampai kiamat pun mulia. Kita belajar nerima, ini syariat. Makanya disiplin menuntut ilmu.
Jadi jangan cuma lengkap-lengkapan, jangan ilmu yang kita suka kita pilih, yang enggak, jangan total. Baca Quran juga jangan suka dilengkap. Ini orang laki nih, belajar ilmu dilengkap-lengkap, giliran kerja urusan riba dilengkap. Akhirnya ngaji, nangis tiap malam sholat tahajud, umroh rutin, ngantongin konvensional, ATM-nya semua riba, nangis. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Ya Allah. Ngantongin ATM riba. Bagus nggak ditoyar malaikat? Heran, kan haram dilengkap-lengkap. Orang perempuan begitu. Ngaji mah rutin, giliran masuk bab ta'adud, bab poligami, nggak demen nih. Dilengkap. Siapa yang demen Sat? Saya mah kalau masalah gitu, kalau nggak nerima salah, nerima juga nggak bakal kuat Sat. Apalagi itu masalah ada hadis yang menjelaskan tentang orang laki kalau masuk surga dikasih bantal isinya 70 bidadari. Itu orang perempuan nggak nerima itu. Kenapa emang? Ya sekarang kalau di surga satu bantal isi 70 bidadari, saya sebelah mana? Begitu katanya. Makanya kalau ngaji yang total disiplin jadi paham, perempuan soleha bakal mimpin bidadari surga. Perempuan soleha di dunia, dialah pemimpin bidadari di surga. Jadi kalau seandainya lakinya dapat bantal isi 70 bidadari di kamar, sebagai pemimpin tinggal ngomong dong, keluar, betul lah maksudnya. Heran ya orang musingin masalah yang gaib ya. Itu urusan Allah. Makanya kudu disiplin kita belajar. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan dibikin keder. Ini masalah tumpang tindih Ustaz, nggak kunjung selesai di Indonesia. Nabi udah bilang, la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Masalahmu tidak akan pernah selesai sampai kamu kembali ke Islam yang benar. Apa Islam yang benar? Yang Nabi bawa, yang Allah katakan inna dina indallahil Islam. Ini pakai dikasih embel-embel. Islam ini, Islam itu. Ya akhirnya jadi remeng nih agama. Akhirnya jadi hizbi. Ayat sudah bilang, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Kelihatannya bersatu, hatinya berpisah. Kullu hizbin bima ladaihi farihu. Akhirnya kalau sudah bahasa kelompok, hizbi, timbulnya apa? Setiap kelompok membanggakan dirinya masing-masing. Sementara yang Nabi bawa satu. Dulu sahabat bilang, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih, summa khatta khututan an yamini wa an shimali, summa qala hadhihi sabili. Ini jalanku yang lurus. Wa hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus, ditunjuk garis yang satu ini. Sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti yang satu ini. Karena Islam tidak berbilang, Islam yang satu, Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang sampai ke pelosok dunia sebagai rahmatan lil alamin. Jangan dikecilkan tuh Islam. Jadi Islam Amerika, Islam India, Islam Yordan, Islam Saudi, Islam ini lah, sampai Islam Nusantara kok dikerdilkan? Islam ini rahmatan lil alamin. Al-Asr ayat 7 Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Pokoknya apapun yang Rasul bawa, ambil. Apapun yang dilarang, jauhin. Jangan minta dispensasi. Jangan. Nabi ajarkan begini, ikutin. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Tinggal nyontoh, jangan bikin yang baru. Agama telah sempurna. Yuk belajar dengan disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni disiplin untuk menggunakan waktu. Karena pepatah mengatakan al-waqtu kas-sayf in lam taqta qata'ak.
Waktu ini bak pedang. Kalau kamu nggak bisa manfaatkan, kamu yang bakal tertebas. Nggak berasa nih umur, Masya Allah. Perasaan baru kemarin coret-coretan baju. Betul. Saya nggak bilang bener ya. Cuman memang coret-coretan gitu loh. Lulus-lulusan. Baru kemarin perasaan. Nengok ke belakang anak banyak. Anak siapa ini coret-coretan? Anak ente, anak siapa lagi? Perasaan baru kemarin demen ngaca, sekarang nggak demen ngaca, udah banyak kekurangan, betul lah. Masya Allah, waktu bergulir cepat. Kalau kita nggak manfaatin rugi. Saya bilang tuh di YouTube tuh, umur kan 60-70 betul. Kalau nyontoh Rasul berapa? 63. Ya mudah-mudahan nyampe. Kalau enggak gimana ya, urusan Allah. Umur siapa yang tahu? Boleh jadi kita kumpul begini besok ada yang meninggal. Mana kita tahu, betul? Mungkin jamaah meninggal duluan baru saya. Atau saya belakangan baru jamaah, saya nggak tahu juga gimana. Ya kan kita umur kita nggak tahu kan. Nah, umur mah urusan Allah dah. Tapi yang pastikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bisa gak Anda wafat dalam keadaan Islam? Jangan selain daripada Islam. Makanya jangan pakai embel-embel. Nusantara. Udah gitu dipublish lagi di sosmed. Kayaknya mereka mendunia banget. Ini nih lebih dari 1000 yang hadir, 2000 mungkin, wallahu alam bisawab ya. Setuju gak sih sama Islam Nusantara? Enggak kedengeran, setuju gak? Tuh dengerin, gak ada yang setuju sendiri. Masalah. Kita doain ya, semoga dikasih hidayah insyaallah. Subhanallah, udah saatnya kita kompak bergandeng tangan membangun negeri ini. Waktu ini sebentar, quality time loh. Kita tercatat pahala dan dosa. Kalau umur kita 60, itu cuma 15 tahun baru mulai. Sebelum 15 tahun belum tercatat pahala dan dosa, betul? Sehingga umurmu yang 60 tidak full berbuat baik 60 tahun. Dipotong 15 tahun masa balik, 45 tahun masa produktifmu. Itu pun tidak full. Kau pakai tidur 8 jam satu hari, 8 jam per 24 jam kali 60 tahun. 20 tahun kau merem kalau sehari 8 jam. Umurmu yang 45 dipotong merem 20 tahun tinggal 25. Umur cuma 25 tahun. Kita hidup di era yang serba canggih nih. Era digital, semua pakai handphone. Urusan handphone saja sehari bohong, nggak sampai 2 jam lebih. Nelpon, WhatsApp, email, macam-macam. Sehari bisa 4 jam urusan handphone doang, kagak sholat tuh. 4 jam per 24 jam kali 60, 10 tahun urusan handphone doang, betul. Sisa umur yang 25 dipotong main handphone 10 tahun, tinggal berapa? 15. 3 kali pemilu, kagak ada perubahan. Ini 15 tahun belum kejebak macet. Urusan Jogja ini macet gitu ya. Berangkat pulang bisa 2 jam urusan macet doang itu. Masya Allah, ini 2 jam per 24 kali 60, 5 tahun. 5 tahun urusan macet doang. Sisa 15 dipotong macet 5 tahun, tinggal berapa? 10 tahun. Itu belum dipotong kita nyatet omongan dosen, makan di kantin, ngantri di kasir, belum kepotong tuh. Saya suka hitung-hitung umur. Paling sisanya itu 7 tahun itu kalau bersih-bersih banget dah. 7 tahun kita bisa apa coba? Ini saya lagi heran, orang mesem-mesem berdua sama temannya lagi ngapain? Main ML, Mobile Legends. Apalagi yang di pos satpam loh, temen berdua adep-adepan liatin kayu, sekak seter, masuk. Saya bilang panjang umur nih orang betul-betul. Coba disiplin menggunakan waktu karena umur tak berulang. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak kembali hari-harimu yang telah lampau. Masa muda tinggal kenangan. Ini umur sudah menjelang usia 40 loh. Makanya generasi muda sebelum 40 bismillah dah. Orang ada fase.
fase sobi, fase tifl, fase rojul, syab, rojul, syekh. Ada tahapan. Ada istilah tuh, pasca balita, kemudian ABG apa namanya dia, dibilangnya itu gulam. Balita 5 tahun, ya. Kalau gulam 10 tahun ke bawah. Ya, kalau syab muda 20 tahun ke bawah. Rojul 30 tahun ke bawah. Kalau udah ke atas 40 udah syekh. Kelihatan karakternya. Orang kalau umur 5 tahun, antar temen 5 tahun ngomongnya apa? Milikin punya sesuatu. Ini punya aku, ini punya aku. 5 tahun tuh. Ya kalau udah umur 10 tahunan baru mulai tuh. Oh, ini dari ayahku, ayahku, ayahku. Ngomongin bapaknya mulu. 15 tahun ABG yang diomongin merek. Kalau nggak merek ini nggak dipakai dah. Umur 20, 25 begitu yang diomongin kampus, yang diomongin kerjaan. 30 yang diomongin rumah tangga, masuk 40 yang diomongin merek herbal. Betul. Yang kira-kira udah ngomongin merek obat, banyak-banyak istighfar dah. Ya ini berarti kita udah nyerempet nih umur kalau begini. Yuk disiplin waktu. Jangan terbuang waktu begitu saja. Yang ketiga, yakni disiplin dalam pergaulan. Nah, ini penting nih anak kampus nih. Kita suruh disiplin dalam pergaulan. Ternyata ulama mencatat dalam pergaulan ini ada 4 karakter teman. Ya, 4 karakter teman. Karena Nabi mengatakan secara umum, al-mar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kalau mau ngeliat orang suruh lihat temannya. Teman yang mana Ustaz? Kata ulama Ibnu Rajab mengatakan ada 4 model teman. Yang pertama, teman yang dikatakan seperti orang yang mengkonsumsi makanan bergizi. Jadi dia bergaul dengan mereka. Dia tahu ini orang ini gaul sama dia seperti makan makanan yang bergizi. Saat lapar butuh itu. Saat dimakan menyehatkan badan. Cari teman yang begini. Kita tahu memang kita butuh dia. Kalaupun dekat sama dia, manfaatnya banyak. Ini teman yang Masya Allah nih. Seperti makanan bergizi. Bukan junk food. Bukan. Yang kedua, yakni teman yang kalau kita dekat dengan dia seperti mengkonsumsi obat. Suplemen. Vitamin. Dimana obat ini nggak bisa tiap hari diminum saat. Karena tergantung kebutuhan dia. Ini biasa berteman sama guru-guru kita nih. Kita berteman sama guru-guru kita tiap hari ngomongin pelajaran juga pegel. Cuma sesekali kita ketemu sama dia belajar asik. Ada teman yang begitu. Ya, kita butuh teman yang begini. Sodiku kaman abkak laman adhakak. Teman yang menangisimu bukan mentertawaimu. Iya. Teman yang pegal kalau kita berbuat dosa, cari teman yang begitu. Tapi kalau rutin berteman sama dia, bingung juga kita. Begini salah, begitu salah. Betul. Yang ketiga, yakni yang dikatakan bahwa teman yang mengkonsumsi penyakit. Jadi penyakit yang dikonsumsikan ke badan akan tertular. Walaupun Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Kalau kita punya formula, orang Islam itu bergaul. Enggak takut bergaul dengan siapapun. Riwayat Tirmizi, Nabi pernah bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya, yang mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, dan dia sabar ketika bergaul dengannya, maka lebih mulia ketimbang orang beriman yang gak mau bergaul. Gaul bro. Agama ini ngajar kita bergaul. 3 karakter penghuni sorga. Qoribin, hayyin, sahlin. Qoribin gampang akrab. Hayyin lembut, sahlin mudah. Karakter orang berilmu begitu. Ini yang terjadi tidak. Dulu kita asik dalam pergaulan, nongkrong pun enak. Sekarang pas ngaji orang nggak ada yang demen sama kita. Ya iyalah, antum merasa terasingkan. Tapi jangan mengasingkan diri. Karena dakwah itu bil fi'li, dengan tingkah laku.
Saya masih ingat awal-awal kajian tahun-tahun 2000-an awal dulu. Dulu orang berjenggot masih jarang. Rata-rata yang ketangkep. Betul. Sehingga ini jadi fitnah nih urusan jenggot. Saya masih ingat masuk berapa instansi Jakarta itu. Dulu kalau kita mau ngajar dipoto dulu kanan, kiri, depan, belakang. Nggak lama bule masuk pakai celana pendek bawa tas. Saya bilang itu nggak ditangkap itu. Saya kan asli putra daerah, punya bangsa, punya negeri, malah diginiin. Ini orang yang begini malah dibilang aman. Dulu begitu. Sampai yang moto saya sekarang kajian. Duh kalau ingat dulu saya moto Ustaz saya malu. Tapi bilang ya nggak apa-apa. Kan jadi foto namanya juga ya. Nah. Masya Allah dulu sampai kayak begitu. Sekarang enggak. Bergaul ilmiah. Orang tanya tinggal jawab. Kalau enggak apa? Kita bisa didiskriminasi. Masa ada kantor memecat pegawai gara-gara jenggot? Suruh pecat aja tuh nabinya pakai jenggot. Begitu mendingan. Tuhannya pakai jenggot. Aneh. Aneh sekali. Apa hubungannya intelijen sama jenggot? Kagak ada hubungan. Di kita ada Ustaz emang. Ini kayaknya Islam jadi asing. Ya karena kita mengasingkan diri. Kita nggak kompak. Lawang negara-negara kita ngapa jadi asing yang ngatur? Gitu lah. Lawang negara-negara kita ngapa jadi asing yang ngatur? Kitanya yang belum mau bangkit. Anak bangsa bangkit. Ayo bangun negeri kita. Tegakkan tauhid di bumi ini. Di Indonesia khususnya. Janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Ini ayat loh. Mau dihapus lagi, mau ditaktil. Kita yang rugi. Dan para ahli Quran bersepakat ingin merubah 186 kata dalam Quran. Belum aja kena tsunami nih orang. Quran mau dirubah. Ini sebenarnya mau apa sih ini? Kalian gak bangkit anak bangsa. Bukan berdemo mencaci maki. Bukan. Yuk menuntut ilmu. Yuk jadi orang yang cerdas. Yuk manfaatkan waktu. Karena waktu bergulir dengan cepat. Negeri ini butuh regenerasi. Ini kalau yang tua-tua susah dibilangin. Kita tungguin dah berapa tahun lagi paling. Yang muda siap gantiin. Menjadi bangsa yang berpikir memberi. Bukan mengambil. Menjadi bangsa yang berpikir membantu, bukan minta bantuan. Apa kata Khalid bin Walid? Kemenanganku ketika perang, karena aku yakin dengan sabda Nabi. Kita orang yang beriman, kita orang yang mengingat Allah. Dan beda kita dengan orang kafir, hidup dan mati. Orang yang berzikir, orang yang hidup. Orang kafir adalah mayit. Sudah saatnya bangsa ini bangkit, bukan bergelantungan di pundak-pundak mayit. Kok minta tolong sama bangsa-bangsa mayit dengan cara riba? Dipertanyakan pemahamanmu tentang Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Jangan pernah menghayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram. Ayatnya sudah baku. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan datang dengan cara yang baik. Yuk jadi bangsa yang baik. Kapan bangsa dikatakan baik? Ketika tidak lagi keluar dari yang namanya syariat. Islamlah syariat yang paling baik. Dan negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Betul? Jangan hilangkan rahmat tersebut. Apa rahmat? Islam rahmatan lil tanpa nusantara. Ya, ayo bismillah. Udah, kita nggak usah mirak berdebat di antara kita, sudahlah. Tarakal mirak. Allah janjikan sorga, istana di pinggir sorga. Man tarakal mirak, yang meninggalkan perdebatan. Udah, khilaf sudah dibukukan. Antum beli buku, jangan download di Google. Beli buku jadi punya harga diri. Pengen berilmu, ogah beli, gimana sih? Ayo belajar, berilmu kita. Sehingga kita tahu, oh iya ya, ini cuma masalah khilaf furu'i ya. Ngapa kita bermusuhan? Jangan. Kalau akidah boleh kita tegas. Ini orang berkata Tuhan di mana-mana, ayo kita ngobrol dah. Lawang Allah yang bilang di ars, ente bilang di mana-mana. Ayat juga Ustaz, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Terjemahannya bukan ke sono.
Banyak hadis yang menyaksikan bahwa Nabi datang Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah. Musa pun dikatakan Allah di langit. Kita mengangkat tangan ke langit. Bahkan seorang budak ditanya sama Nabi, di mana Allah? Di langit. Dimerdekakan sama Rasul. Dan setiap malam Allah turun ke langit dunia, betul? Allah turun ke langit dunia. Kalau turun sebelumnya apa? Ya di atas, turun. Masa Allah turun ke langit dunia, naik. Kenapa Allah turun? Karena Allah di atas. Ini kan akidah. Akidah. Antum jangan terkecoh dengan jumlah followers. Itu mah komputer yang milih. Ini bangsa ini tidak akan pernah bisa dihancurkan sampai kapanpun. Karena Allah merdekakan untuk umat Islam. Islam bangkit. Bismillah. Tegakkan. La ilaha illallah. Allah muliakan negeri ini insyaAllah. Subhanallah. Kemudian yang lainnya yakni tipikal manusia yang dikatakan bahwa bergaul dengannya ini kebinasaan. Kebinasaan artinya memang tidak ada kebaikannya sama sekali. Antum yang harusnya tahu. Tapi bukan berarti kalau kita punya teman yang nggak baik, kita musuhin, kita nggak mau kenal. Nggak. Asal antum yakin ilmu antum cukup, ya. Islam itu liyuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai. Dan orang Islam itu bergaul mewarnai, bukan diwarnai. Antum gaul dong yang asik. Nongkrong boleh. Di Islam ada kok. Haqqa tarik haqqahu kata Rasul. Yang penting perhatikan. Di Riyadhus Shalihin itu ada bab nongkrong. Kita nggak bisa menghindar nih anak muda lagi senang di kafe nongkrong. Boleh. Cuma ghadul basar, jaga pandangan. Di kafe juga apa yang kita manfaatkan. Karena ciri khas orang yang berilmu bakhil dengan waktu. Kalau nggak ada manfaatnya dia nggak mau. Orang yang berilmu seperti itu. Tidak dia sia-siakan waktunya. Masya Allah. Ya, itu 4 cara kita memilih teman. Tapi kita lanjutkan yang tadi bahwa kita sudah tahu tentang disiplin dalam pergaulan. Yang terakhir disiplin dalam ibadah. Penting loh, ya. Kita ini tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah yang dimaksud ya syariat rukun, wajib. Jadi kalau sampai Anda sholat 5 waktu, itu mah biasa. Nothing special, biasa. Enggak usah jadi sombongnya. Jualan sampai busung dada, Masya Allah. Lu ngapa bro? Habis sholat isya. Ya gak usah gitu-gitu amat kan. Saya punya teman begini Sat. Teman saya begini Sat. Hari gini zaman now ini teman kayak dia susah Sat. Kenapa sih emang begini-begini mulu? Sholatnya 5 waktu Sat. Lah sama saya juga begitu kirain apa. Saya alhamdulillah Ustaz dapat pasangan nih Masya Allah Ustaz. Betul-betul bagus agamanya Ustaz. Maksudnya apa nih? Ya agamanya bagus Ustaz. Cirinya apa? Pakai kerudung. Itu mah wajib. Bukan masalah agamanya. Yang wajib mah nothing special. Tapi kalau bisa menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, itu yang the best. Karena Allah cinta sama orang yang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Antum nuntut ilmu wajib gak? Wajib, tapi merutinkannya sunnah. Nuntut ilmu ini wajib, belajar gini wajib, tapi merutinkannya sunnah. Pengen dicintai sama Allah, rutinkan. Allah cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta, idza sa'alani la'utiyannahu. Kalau kita minta pasti ku beri. Makanya anak ajak antum-antuna sekalian, yuk doakan si fulan, yuk doakan si doakan. Kenapa? Supaya Allah ijabah, timingnya tepat di majelis ilmu. Iya, kalau sudah terasa seperti ini, Islam asing enggak? Enggak. Maka hidup dalam keterasingan ini, solusinya ya 4 tadi. Kita harus betul-betul menjadi orang yang disiplin menuntut ilmu. Ayo dong, jangan ngaku hamba Allah kalau enggak hafal nama Allah. Jangan ngaku umat Muhammad kalau enggak paham 4 konsekuensi mencintai Muhammad. Taat dengan perintahnya, menjauhkan larangannya, percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib, dan tidak beribadah kecuali adanya contoh. Ayo dong.
Kalau kamu mengaku umat Muhammad, kalau kamu mengaku sebagai umat Islam, Muslim, tolong harus tahu Islam itu apa. Istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah dan berlepas diri dari semua perbuatan syirik yang dilakukan. Itu Islam. Makanya negeri ini negeri Islam, cuma belum sempurna keislamannya. Ini baldatun thayyibah, cuma belum robun gofur. Sejak zaman Pak Karno sampai Pak Jokowi, presiden kita Islam, betul? Tugas kita mendoakan sesama Muslim. Boleh gak sih doain? Pengen gak punya pemimpin yang baik? Doain. Ini udah ada yang doain Pak Jokowi belum? Godek semua palanya. Gimana mau baik? Udah ada yang doain gubernur belum? Wali kota belum? Bupati belum? Camat, lurah, RT RW. Kita nggak pernah mendoakan, itu permasalahannya. Kerjaan cuma menghujat, mencaci, memaki. Saya nggak pro sana, nggak pro sini ya. Karena itu kembali kepada antum. Saya cuma pegang kunci perkataan Sayyidina Ali. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter begini nih nuntut ilmu, pasti yang diangkat orang pinter. Tapi kalau rakyatnya sudah kurang lebih bodoh, yang diangkat yang mirip-mirip. Perasaan kita udah pinter, milihnya bukan itu, kok jadinya itu, Ustaz? Zolim namanya. Udah tenang, Allah nggak buta. Allah pasti tolong, ada waktunya nanti. Kenapa? Allah bakal jaga negeri ini insyaallah ya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertanya jawab karena banyak banget pertanyaannya. Udah disortir. Ya akhir insyaallah manfaat. Ana pakai yang ini pakai mic ini. Baik. Nah. Jazakallah khair pada Ustadz Subhan Bawazir yang sudah menyampaikan materi pada pengajian malam hari ini. Ini ada banyak pertanyaan Ustadz dari peserta kajian di Masjid Kampus UGM dan juga pendengar dari Radio Muslim. Pertanyaan pertama Ustadz, saya punya teman, alhamdulillah dia sudah kenal kajian, tapi setelah beberapa kali ikut kajian sifatnya berubah. Dia seperti mengasingkan diri. Mungkin kalau dia tidak mengasingkan diri, dia bisa menjadi perantara hidayah untuk teman-temannya. Sebaliknya teman-temannya justru menjadi jauh darinya. Pertanyaannya, apakah ini termasuk asing yang benar ya Ustadz? Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Taib. Iya, memang Islam itu asing akan kembali asing. Ustadz katakan tadi, ya beruntunglah orang yang merasa asing tapi nggak mengasingkan diri. Karena dakwah bilhal, dakwah dengan fi'liyah, dengan tingkah laku. Antum kalau sudah ikut pengajian, antum berilmu, ilmu itu dibawa. Jadi kalau besok orang bertanya tentang perubahan antum, sampaikan ilmunya. Lihat yang ngajak bicara siapa. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Kalau nanti ada orang bodoh mencibir, kasakusuk, jangan kepancing emosi. Kalau memang orang yang ilmiah punya ilmu, mendebat antum, sampaikan ilmunya. Gitu aja. Jangan ngomong kecuali ada dalilnya. Nah, itu lebih aman. Ya, harusnya tidak seperti itu. Kok orang nuntut ilmu jadi sombong? Nah, ada yang salah tuh. Ya, dia kudu belajar adab harian seorang muslim. Nanti dikasih deh. Nah. Nanti yang bertanya dapat hadiah ya, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya mahasiswa yang punya masa lalu buruk yang cukup panjang. Setelah saya bertaubat dan menyesali atas dosa-dosa masa lalu, kini saya punya masalah dengan kuliah. Dalam kurung tidak selesai-selesai. Ustaz, apakah ini termasuk cobaan atau ujian dari Allah sebagai penghapus dosa? Waduh. Kalau udah begini nanya. Saya nggak tahu, wallahu alam. Kalau ujian pasti, ya, karena hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Ya, apa sih yang membuat Allah kok kayaknya tidak selesai-selesai menguji antum, gitu ya? Wallahu alam bishawab. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti memang
Allah pengen antum sadar buru-buru. Mungkin memang menghapus dosa. Mungkin karena tidaklah sebuah hal yang berat yang kau alami kecuali Allah gugurkan dosanya dengan sendirinya. Tapi bukan berarti mengidentikan dengan itu. Karena Allah yang mengatakan fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu la ya'lamanal kadzibin. Ujian itu untuk mengetahui siapa yang jujur di antara kalian, siapa yang tidak. Tapi masalah antum ini kan antum enggak lulus-lulus. Itu masalahnya ke antum sendiri. Imam memang enggak pandai atau memang enggak pintar dekat sama dosen, kita enggak paham gitu ya. Ya, coba antum kritisi. Tentu enggak mungkin ada asap kalau enggak ada api. Pasti ada penyebabnya ya. Saya sih berhusnuzon semoga antum dimudahkan. Atau coba deh antum banyak zikir pagi petang dah biar tenangan kali ya. Masya Allah. Insya Allah dapat hadiah zikir pagi petang nanti bisa diambil ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Iya. Berikan kami wasiat Ustadz bagi kami pemuda yang suka main. Apakah bisa digabungkan dengan menuntut ilmu? Atau apakah harus meninggalkan banyak main-main? Akhi, ad-dunya mata'ul gurur. Dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Bermain itu hak. Anak kecil kata Nabi yarta wa yal'ab, kerjaannya main-main. Cuma main yang positif yang seperti apa gitu loh. Badan punya hak untuk refresh loh. Antum tiap hari belajar zolim. Ada saatnya antum harus berjalan, mau hiking gunung, mau reading bersama sahabat-sahabat Muslim Baker Indonesia, atau mungkin macam-macam. Saya dari tadi saya jalan ini sama teman-teman ini, kita dialog sambil jalan itu, ya Allah, Indonesia indah sekali loh, pemandangannya bagus, masya Allah, hasil buminya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, to refresh. Bahkan Allah yang nyuruh kok. Wa ilas samai kaifa rufi'an, suruh lihat langit ditinggikan, refresh. Wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, fadzakir, mikir. Suruh mikir, suruh refresh kita. Ternyata memang indah sekali. Makanya antum bermain silakan, tapi main yang bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika bisa meninggalkan yang enggak bermanfaat. Makanya sambil belajar, antum punya ilmu, antum bermain. Jadi enggak sia-sia permainannya. Masya Allah ya. Semoga Allah jadikan antum betul-betul mengerti bahwa main itu perlu asal positif. Ini ada gantungan kunci Ustaz Subhani ya. Di sini ada alamat Al-Azifi Channel di YouTube. Jadi biasakan mulai sekarang kita menghindari fitnah YouTube. Jangan ketik nama ustadznya, semua ustadz. Tanya channel TV-nya. Itu yang lebih aman buat antum ya. Sehingga nggak ada oknum yang ingin merusak. Banyak nih kita digiring biasa nonton YouTube, padahal fitnah YouTube dahsyat sekali ya. Ini anak kasih buat antum nanti. Insyaallah. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Iya. Afwan Ustadz mau tanya, ketika kita ngaji dengan ustadz-ustadz sunnah, kenapa kok kita dibilang merasa paling sunnah? Seperti pintu surga milik kelompok kita saja, dan kita seolah yang paling benar. Mohon nasihatnya Ustadz menanggapi pandangan-pandangan semisal ini. Itu sih perasaan ente aja bro. Kita ngayap kemana-mana gak ada yang ngomong begitu. Gak mungkin lah ada asap kalau gak ada api. Yang bahaya dari kita ini kan hiporia. Kita baru belajar pengen jadi ulama, itu masalahnya. Teknik dakwah Rasul itu kan bersahabat, bukan berbantah-bantah. Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, kata Nabi. Aku penjamin rumah di pinggir sorga. Untuk siapa? Orang yang meninggalkan perdebatan. Agama bukan buat didebatin, diikutin. Jadi gampang dalam dakwah ini, jangan paksa orang paham antum. Paksa diri antum untuk mengerti mereka, itu lebih baik. Nah banyak diantara kita ini modal penampilan sunnah, pengen nyunahin orang, itu muskilah. Masalah. Akhirnya nanti resiko. Orang yang gak suka kondisinya, perang sosmed, perang WhatsApp, perang ini, Saya sering bilang sama teman-teman, bahasa sosmed, bahasa WhatsApp
Itu beda dengan bahasa interaktif langsung. Kita kalau ketemu kan, apa kabar? Lihat muka begini, antum kenapa lagi pusing? Enggak sih, kelihatan. Tapi kalau di WhatsApp kita nggak tahu. Tergantung kondisi yang baca. Kita tegur, Assalamualaikum, apa kabar? Oh dia marah. Marah dari mana? Tuh bacanya, apa kabar? Entenya yang baca bentak gitu loh. Sebenarnya kata-katanya nggak begitu, cuma karena memang kitanya salah paham mau bilang apa. Sudah. Itu kesalahan dari kita. Ya, insya Allah yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Jadi kalau Anda belajar ngaji terus nggak bisa bergaul, kaku, ada yang salah nih. Buru-buru bertobat. Ya, udah deh, baca nih adab harian seorang muslim. Orang Islam tuh asik bro, karena Islam itu asik. Masya Allah. Baik. Ya. Syukran Ustadz jawabannya. Pertanyaan yang berikutnya, ini pertanyaan dari pendengar radio Muslim Ustadz. Iya. Pertanyaannya adalah teman saya ada yang masuk ke suatu firqah tertentu Ustadz, lalu dia disuruh mengulang syahadat. Mohon pandangannya bagaimana Ustadz terkait firqah yang mengharuskan bersyahadat tiap memasukinya. Karena saya merasa sangat kehilangan seseorang seperti itu Ustaz. Masya Allah, baper nih ya. Aduh, buat apa ada hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah jangan diterjemahin suci, karena kelanjutan hadisnya fa'abawahu yuhawidani ayunasirani ayumajjizani. Orang tuanya lah yang bikin dia jadi Yahudi, Majusi dan Nasrani. Yahudi, Kristen dan Majusi. Makna fitrah itu Islam. Bayi lahir itu Islam. Kita pungut anak orang kafir, ya, kita adopsi. Gede nggak usah syahadat, dia Islam. Kok pakai suruh syahadat? Ini sudah hisbi sudah. Ya. Ini menandakan kalau yang lain salah, yang benar cuma kita. Itu hisbi. Masya Allah, nanti kalau antum sudah masuk kelompoknya, antum gak ikut ngaji, antum diteror. Ngaji sih yang mau, yang enggak ya udah, ngapain dipaksa? Ntar juga orang berasa Islam itu asik kumpul, ngapain dipaksa? Sampai diteror. Wah, kenapa enggak ngaji? Wah. Ya kenapa kayak kan begitu? Oh enggak, salah sekali. Ya Islam enggak. Makanya ini supaya orang ini enggak kabur, antum tuh budaya tahadu tahabu jangan dihilangkan. Panitia pengajian, hadiah jangan kosong di meja, biasain. Ini kita kadang-kadang ngumpulin orang ngaji kering, ada aus, makanan enggak ada. Tapi kalau ngomong, pengajian bid'ah, enakan dia. Pulang bawa besek, ente pulang bawa apa? Masya Allah. Kering betul-betul. Anak pengen Islam sampai nggak mungkin kok sudah begitu. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Ini kesalahan kita mengatasnamakan sunnah tapi bakhil. Masya Allah, geleng pala pengajian yang antum salahkan. Masya Allah, nggak tanggung-tanggung. Tuh ada pengajian kurang modal nih, kunci Innova jual, betul. Fasilitasi si fulan dengan ini dengan itu, masya Allah. Tat, antum di mana? Di mana ke? Antum siapa dulu? Saya bilang itu. Tat, antum ke kampung anak Tat, mau ngapain? Kajian Tat di sini Tat, di sini ada kajian Tat. Aduh, masya Allah Tat. Antum kemarin bubarin ya Tat, bubarin. Ustaz pulang bonyok betul. Emang ada apa di sono? Yaitu Tat, tiap malam-malam tertentu pada ngumpul Tat. Ngumpul ngapain? Ya pada silaturahmi, pada ngaji. Bagus dong. Salahnya di mana? Kan tapi bid'ahnya di mana? Dia datang ahlan wasalan, ketemu cipika-cipiki saling mendoakan, duduk tersenyum ketawa, TV sambil dengerin ceramah, masya Allah. Salahnya di mana? Ada yang dirutinkan yang tadi contohkan itu aja kan masalahnya. Kopi keluar, minuman, pisang besisir-sisir. Pulang bawa besek. Besek dibuka, dalamnya nasi dicetak. Ada buncis kuning, balado kentang.
Kerupuk udang, rendang, Ambon lumut satu, Masya Allah. Begini kalau belum makan nih begini deh. Akhi, jangan suka jadi hakim buat agama orang lain. Aslih nafsak yasluh lakan nas, itu lebih baik buat antum ya. Yang kasih gantungan kunci, ada channel YouTube, antum buka kajian tentang itu, insyaallah manfaat. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini curhat dari seorang suami Ustaz. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya memahami cadar adalah sunnah. Saya menginginkan istri saya bercadar. Namun seringkali istri merasa enggan bercadar. Keengganan tersebut karena khawatir dengan kata orang. Ini kata orangnya ditanda petik Ustaz. Padahal nyatanya tidak ada cibiran dari orang ataupun tetangga. Bagaimana agar istri lebih mendengar kata suami daripada kata orang yang sebenarnya cuma was-was saja? Istri-istri ente ada yang pusing gimana sih? Udah malam nih. Bro, harus bertahap. Anda tidak menikah sama orang yang lulusan pesantren, udah ngerti agama. Anda nikah dengan seorang perempuan yang sedang belajar seperti Anda. Biarlah nanti ilmu dan waktu yang menyempurnakan dia, insya Allah. Karena memang betul Anda nggak salah. Konsekuensi menikah, perempuan menikah dengan Anda, konsekuensinya adalah nurut sama Anda. Ijab kabul sudah diucap, maka demi Allah dari pundak mertua diambil diletakkan di pundak Anda. Anda sekarang suami plus orang tua plus teman dan lain-lain. Suami istri harus nurut. Tapi kan kita nggak bisa paksa dalam hal ini, karena standar Islam kan la ikraha fiddin. Mungkin butuh dakwah bil hal. Antum sambil bersabar berdoa, antum sering ajak ke tempat-tempat kajian di mana akhwat sunnah ini banyak. Lama-lama terbiasa, akhirnya dia nyaman dengan sendirinya. Biarlah waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Karena kalau dipaksakan nanti akhirnya agama terpaksa. Ya, dia sudah betul, cuma pengen maksimal dengan sunnah tersebut. Karena cadar nggak wajib, mustahab, sangat disukai. Jadi lebih baik ditutup ketimbang dibuka, betul. Karena perempuan kan aurat, betul? Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Yang bilang kecuali muka dan telapak tangan siapa? Rasul. Ya, Rasul. Sehingga perempuan tuh aurat. Sampai kakinya juga aurat. Perempuan harus pakai kaos kaki, betul? Padahal kalau boleh jujur, lelaki mana yang demen sama jempol kaki perempuan? Tutup, itu aurat. Kira-kira hidung, mulut, mata sama jempol kaki cakepan mana? Kenapa yang jelek ditutup, yang bagus enggak? Begitu bahasanya. Didik secara perlahan. Oh iya ya. Dan tolong, kalau udah pakai cadar jangan banyak selfie. Ini tinggal boleh cadar. Cerita sama temennya nih, demi Allah ini aku, demi Allah. Demi Allah dari mana? Orang kagak kelihatan, demi Allah. Kita juga sih kadang-kadang suka begitu tuh ya. Ada juga kadang-kadang sengaja pakai cadar tapi mainin motif mata. Buat modal ya, bulu mata. Sampai kayak talang air. Masya Allah. Dibiru-biruin kayak kepentok, Masya Allah. Bola mata diganti pakai soplen. Kedip-kedip aja kayak kelilipan. Kan jadi fitnah. Agama untuk Allah bukan buat orang. Perempuan pakai cadar the best, tapi bukan memancing pandangan. Ini kan yang terjadi, mancing pandangan. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Ya udah, semua bertahap. Kita doain semua istri antum itu dapat hidayah insyaallah ya. Udah jangan terlalu keras juga sama bini. Nih anak kasih gantungan kunci motor ya. Gantungannya aja yang bagusan dikit. Boncengin istri ente ambil ngomongin baik-baik. Masyaallah. Pertanyaan terakhir Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi futur iman dan kiat-kiatnya agar tidak futur iman lagi? Terima kasih Ustadz. Ya, ini kalau bicara futur,
Penyebab futur ini ulama kumpulkan ada 4. Ya maaf di kajian lagi terakhirnya. Karena memang harus dikasih tahu. Futur tahu gak? Boring sama agama. Ya. Jadi capek. Ada orang futur tuh ada. Padahal agama ini gak bikin boring. Al-Fatihah aja Sab'ul Masani 7 ayat yang diulang-ulang. Gak ada makmum bosan sama Al-Fatihah. Betul. Ada yang bosan. Imam stawu wa'tadilu sawu sufufakum i'dilu la takhtalif qulubakum. Allahu akbar. Imam baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum di belakang kayak kemarin gitu ya. Enggak ada yang begitu. Karena memang gak bikin boring, gak bikin futur. Lebih ini futur Ustaz. Ya saya gak paham dah. Nah kata ulama ada 4 penyebabnya. Yang pertama, orang itu bisa futur dalam agama itu. Yang pertama, karena dia berlebihan dalam beragama. Ekstrim. Baru tobat 2 hari, semua kiai salah sama dia. Baru ngaji sebulan sama orang tua berantem. Waduh, Masya Allah. Galaknya Masya Allah. Kajian ngeliatin Ustaz di pojokan ngeliatin. Ngapa? Gua lagi lihat nih Ustaz, salahnya di mana? Masya Allah. Serem amat nih orangnya. Islam asik bro, nggak usah gitu-gitu amat. Ya berlebihan. Yang kedua, saya nggak bayangkan ya. Saya akan jabarkan besok pagi kajian kita nanti Insya Allah ya. Ya ini berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Dalam hal yang mubah berlebihan. Ya padahal sih antum pakai gamis. Gamis itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya komis artinya baju. Cuma kalau kita gamis identik sama baju Arab. Ya silakan. Tapi kalau kemana-mana begitu kebak juga kita ngelihatnya. Ente tinggal di Indonesia yang asik bro. Pakai baju yang asik. Yang kira-kira ente nyaman. Mau pakai model apa silakan, yang penting laki jangan isbal, kan begitu. Nggak membentuk tubuh, silakan. Jangan jadi heran, mau pakai celana kanvas boleh. Mau pakai celana blue jeans nggak apa-apa. Yang ekstrim bilang tasabuh tuh. Tasabuh dari Hong Kong. Heran. Biarin deh, kali dia kerja di Krakatau Steel pakai blue jeans betul? Hah? Atau mungkin memang pekerjaannya menggunakan bahan tebel. Iya. Saya sering kena hujat tuh. Ustaz Subhan pakai blue jean. Tasabuh bil kufar. Ini orang nih, tapi saya senang jadi ngurangin dosa saya sih ya. Dia belum tahu sih penderitaan naik motor di atas 500 cc. Botak ini bulu kaki, betul-betul ya. Yang bisa bantunya agak panas tuh ya salah satunya bahan blue jeans. Nggak apa-apa. Kalau memang manfaat silakan. Atau mungkin antum mau pakai celana bahan apa tuh yang kayak getuk lindri, kodorai. Silakan. Mau pakai apapun silakan Malaysia, akhi. Ya, itu antum harus melakukan itu mubah. Jangan paksa. Dulu sempat ada yang ekstrim-ekstrim tuh. Ini kayaknya nggak nyunah Ustaz. Kenapa? Bajunya Ustaz. Emang yang nyunah gimana? Nih kita Ustaz. Baju koko panjang, celana pangsi. Nyunah dari mana? Ikan koko pakaian Islam. Koko. Islam bahasa Arab. Koko bahasa Cina. Dari mana nyunah? Lebay ini orang betul-betul ya. Jangan nggak begitu. Malaysia akhi. Bebas, aish masyiata, hidup terserah Anda selama memang di atas syariat ya. Jadi ekstrim dalam hal-hal yang mubah. Yang ketiga, enggan hidup berjamaah, lebih suka menyendiri. Jadi gara-gara penampilan sunnahnya nggak mau gaul. Kayaknya Islam itu cuma komunitas marbot, masjid, musola, begitu aja tuh. Seputar DKM dah pokoknya. Padahal kita komunitas ini orang gaul semua nih muslim baker ini. Dari motor besar sampai motor yang paling kecil naik nggak ngaruh. Masuk ke semua kalangan masuk.
Kemarin kita reading dari Jeddah, Mekah, Madinah, orang Arab geleng pala, Indonesia gaul. Betul. Karena memang Islam memang seperti itu. Jangan menyendiri. Antum bergaul, kenal sama semua orang, berteman dengan para polisi, ketemu sama pemerintah, berteman, silakan. Tapi antum mewarnai, bukan diwarnai. Islam memang begitu. Dan yang terakhir ini minimnya ketaatan. Jadi kurang taat, makanya gampang futur. Allahu a'lam bishawab ya. Kita doain itu semoga orang tersebut ini diberikan keistiqomahan insyaallah ya. Ustadz kasih gantungan kunci itu orang. Semoga Allah berikan hidayah buat dia insyaallah ya. Masyaallah. Allahu a'lam bishawab. Nah, wa yakum insyaallah.